Keluarga yang kuat akan melahirkan marketplace yang kuat. Marketplace yang kuat akan melahirkan kota yang kuat. Kota yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. Tapi sebaliknya, keluarga yang tidak sehat akan melahirkan marketplace yang tidak sehat. Marketplace yang tidak sehat akan melahirkan kota yang tidak sehat. Dan kota yang tidak sehat akan melahirkan bangsa yang tidak sehat. Jadi keluarga adalah basic atau dasar di atas segala keberhasilan. Australia, mayoritas penduduknya berbudaya barat. Populasi penduduknya tidak terlalu besar. Jumlah populasi seluruh benua Australia sama dengan jumlah populasi Jabotabek, 28 juta, 25 juta. Tapi ternyata mereka melakukan survei yang sangat akurat. Mereka mendapatkan sebuah survei problem kejahatan, problem pembunuhan, problem drug disebabkan karena keluarga yang berantakan. Keluarga yang berantakan akan melahirkan anak-anak yang berantakan. Anak-anak yang berantakan akan melahirkan kota yang berantakan. Jadi keluarga ada sebuah fondasi atau dasar sebuah kesuksesan. Bicara soal fondasi, bicara sesuatu yang tidak kita lihat, tapi menentukan tinggi dan kokohnya sebuah bangunan. Waktu kami membangun gereja ini, kami tadinya mau cor penuh panggung yang ada di depan saudara. Karena kami berpikir bahwa akan ada event-event drama untuk kami mendatangkan mobil naik ke panggung. Atau sepeda motor atau onta naik ke panggung. Tapi karena kalau dicor penuh semua, mendambakan bobot sehingga di bawah bisa runtuh. Dan Moi tidak memberikan izin untuk kami cor sepenuhnya. Cuman cor di bagian-bagian tertentu saja. Yang menyebabkan bangunan ini ketika kami taruh di atas tidak akan pernah bisa kokoh. Tidak akan pernah bisa solid. Akan membahayakan. Akan bikin rubuh. Saya bisa bayangkan. Keluarga adalah dasar sebuah kesuksesan masa depan hidup kita. Jadi kalau Anda tidak bangun fondasi yang benar, maka apapun yang saudara bangun ke depan akan bikin malu nama saudara. Itu sebabnya karena keluarga adalah fondasi. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa istirahat. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa rest. Dan saya beritahu ini, orang-orang yang dekat sama keluarga, orang-orang yang punya orientasi sama keluarga, lebih jauh lebih berhasil daripada orang-orang yang jauh sama keluarganya. Orang-orang yang lebih dekat sama keluarganya jauh lebih berhasil daripada orang-orang yang jauh sama keluarganya. Saya buktikan ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di mana ada seorang anak bungsu yang datang sama ayahnya meminta hak warisan. Ayahnya tidak berikan, dia nangis-nangis guling-guling di lantai, marah-marah sampai bikin malu tetangga untuk meminta warisannya. Selama anak ini ada dalam rumah orang tuanya, hidup sejahtera, hidup baik, hidup gak kekurangan, hidup diberkati, hidup sukses. Tapi begitu anak ini minta warisan dan diberikan, dia pergi meninggalkan keluarganya, jauh berada di tempat dari keluarganya. Dan guess apa yang terjadi? Ketika dia banyak harta, banyak temannya. Ketika dia banyak harta, banyak pacarnya. Tapi begitu habis hartanya, teman-temannya mulai tinggalin, pacarnya mulai putusin dia. Tinggallah dia sebatang kara di negeri asing jauh dari keluarganya. Kemudian dia coba cari kerja, nggak dapat kerja. Sudah tahu anak ini adalah anak Yahudi. Saking nggak dapat kerja, dia dapat pekerjaan di mana peternakan babi. Orang Yahudi tidak menyentuh babi, orang Yahudi tidak makan babi, orang Yahudi tidak ngurus babi. Tapi karena dia nggak punya pilihan, perut lapar, terus bekerja di peternakan babi yang notabene ada sesuatu yang tidak halal bagi. Hidupnya betul-betul direndahkan. Hidupnya mengalami kemerosotan begitu rupa. Sampai ketika dia sedang kasih makan babi, dia belum sempat makan. Pelan-pelan dia korupsi ampas babi itu dan dia makan. Sementara dulu di rumahnya dia gak pernah makan ampas babi. Sementara di rumahnya daging berlimpah, ikan berlimpah. Tapi ini dia harus makan ampas babi. Ketika dilihat, ketahuan sama majikannya, ditempeleng anak muda nih. Aku bayar kamu untuk kasih makan hewanku, bukan untuk kasih makan kamu. Dia merasa menyesal.
jauh dari orang tuanya. Dia merasa menyesal putus hubungan dengan keluarganya. Dan dia mengambil keputusan untuk kembali kepada keluarganya dan berkata, hidupku jauh lebih layak tinggal di rumah orang tuaku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, dijadikan pegawai, tapi aku akan hidup lebih layak daripada aku tinggal di tempat ini. Aku tidur setiap malam dalam keadaan perut lapar, sedangkan pegawai-pegawai orang tuaku tidur dalam keadaan perut kenyang. Dan dia putuskan untuk kembali kepada rumah orang tuanya, jadi pegawai. Dan begitu dia kembali, betapa kaget ayahnya peluk dia dan memberikan cincin yang baru, sepatu yang baru, baju yang baru, dan dibikinkan pesta buat anak yang hilang telah kembali. Hei, saya mau beritahu, waktu kamu tua nanti, yang ngurus bukan teman kamu. Dari firman Tuhan yang Tuhan sedang jelaskan tentang perumpamaan anak bungsu ini, beri nilai tambah, beri nilai lebih kepada keluargamu daripada teman-temanmu. Teman-temanmu cuma happy waktu kamu sehat. Teman-temanmu senang sama kamu pada waktu kelimpahan. Tapi bagaimana ketika kamu bangkrut? Bagaimana ketika kamu sakit seumur hidupmu? Apakah dia siap untuk mengurus kamu? Belum tentu. Selama ini kalau kami pergi ke rumah orang yang sedang lumpuh, yang dalam mengalami Parkinson, mengalami mengalami stroke, saya beritahu, yang jaga, yang ngurus sampai bersihkan kotorannya, itu bukan temannya, keluarganya. Teman cuma datang sekali-kali, doakan. Teman cuma datang sekali-kali, kasih bingkisan. Saya itu babai. Itu sebabnya jangan sampai habis manis sempat dibuang. Begitu kamu punya banyak uang, kamu abaikan keluargamu. Tapi begitu kamu sudah kere, baru kamu ingat keluargamu. Hargai keluargamu. Karena keluarga yang happy membuat bisnismu, karirmu, kesehatanmu happy.